Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Kartika Utami dengan NIM 190291177. Saya akan mempresentasikan penggunaan aplikasi Edmodo, Adobe Flash, dan GeoGebra untuk mata pelajaran matematika, yaitu materi kesebangunan. Nah, di sini sudah terdapat tampilan utama dari aplikasi Edmodo. Lalu kita masuk kepada fitur kelas. Nah, kita akan masuk kepada kelas, yaitu kelas matematika kelas 91. Nah, pada kelas ini merupakan kelas mata pelajaran matematika kelas 91, di mana gurunya adalah saya sendiri, yaitu Windy Kartika Utami. Dan anggota kelasnya adalah siswa kelas 91 yang mempelajari mata pelajaran matematika di kelas 91. Nah, kemudian kita masuk kepada kegiatan pembelajaran, yaitu di mana kegiatan pendahuluannya saya memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, lalu menanyakan kabar kepada peserta didik, lalu meminta peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar memperoleh pemahaman yang baik dalam proses pembelajaran dan ilmu yang diperoleh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini siswa juga sudah memberikan tanggapan dengan menjawab salam dari guru. Nah, kemudian di sini saya memberikan atau menyampaikan materi apa yang akan dipelajari oleh siswa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu pada materi kesebangunan. Lalu terdapat siswa yang memberikan tanggapan. Nah, kemudian untuk daftar kehadirannya, kemudian saya memberikan penugasan untuk memastikan atau mengecek kehadiran siswa pada pertemuan ini. Nah, kemudian kita dapat melihat siswa yang sudah mengumpulkan. Nah, di sini sudah ada dua siswa, satu yang dinilai, yaitu sudah saya beri nilai tadi, yaitu saya beri nilai 100, untuk totalnya 100, lalu disimpan. Kemudian yang belum dinilai ada, yaitu Faizatul Husna. Kemudian kita kembali. Nah, setelah mencek kehadiran, saya memberikan kepada siswa file buku paket kelas 9 dan juga video pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran kesebangunan. Lalu mempersilakan siswa untuk membaca buku pada halaman 228 dan dibarengi dengan video pembelajaran yang dibagikan. Nah, ini merupakan file buku yang di-upload kepada siswa, kemudian ini link video pembelajaran materi kesebangunan. Nah, siswa dapat mendownloadnya dengan mengklik file ini dan dapat melihat video dengan mengklik link yang diberikan ini. Nah, kemudian saya juga memberikan media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu menggunakan Adobe Flash dan GeoGebra. Nah, pada Adobe Flash berisi sajian materi dan juga kuis-kuis yang interaktif yang dapat membantu dan meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari materi kesebangunan. Lalu pada media GeoGebra dapat membantu siswa untuk memahami mana sisi yang bersesuaian pada dua bangun datar, kemudian sudut yang bersesuaian pada dua bangun datar, kemudian memahami perbandingan sisi yang bersesuaian pada bangun datar yang sisinya itu yang bersesuaian itu senilai. Nah, kita lihat ada 3 buah media yang saya kirim, yaitu media pembelajaran kesebangunan 1 menggunakan GeoGebra, yaitu ada 2 buah, kemudian media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash. Nah, nanti siswa dapat mengklik satu persatu media ini dan dapat membuka dan menggunakannya. Nah, kemudian saya mempersilakan siswa untuk membaca dan memahami lalu mencobakan media dalam waktu 15 menit. Nah, nanti saya akan menanya kepada siswa terkait materi yang diberikan, apakah siswa benar-benar memahami media tersebut dan materi tersebut atau tidak. Nah, kemudian sudah 15 menit, kemudian saya bertanya kepada siswa setelah Ananda membaca materi dan memahami media, apa itu kesebangunan? Lalu siswa menjawab
yaitu ada Faiza menjawab kesebangunan itu adalah dua bangun datar yang memiliki bentuk yang sama namun memiliki ukuran yang berbeda. Lalu saya meminta pendapat teman-teman yang lainnya bagaimana. Kemudian ada Syarifah yang menjawab seperti ini. Lalu saya memberikan penguatan kepada kedua siswa tersebut bahwa jawabannya itu benar dan memberikan apresiasi terhadap jawabannya itu. Kemudian ada siswa yang bertanya, jika bangun datar tersebut memiliki bentuk yang berbeda itu bagaimana, Bu? Lalu saya menanya balik kepada teman-teman yang lainnya, bagaimana jika bangun datar tersebut memiliki bentuk yang berbeda? Nah, di sini dijawab oleh Faiza, jawabannya adalah maka itu bukanlah suatu bangun datar yang sebangun. Nah, kemudian saya memberikan reward atau penghargaan kepada yang menjawab bahwa jawaban itu benar. Nah, kemudian saya menanya lagi apa syarat-syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Nah, kemudian ada siswa yang menjawab dua bangunan datar itu dikatakan sebangun. Lalu saya memberikan penguatan dan apresiasi terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa. Nah, setelah itu siswa telah membaca, memahami, dan berdiskusi dengan guru. Lalu siswa saya berikan kuis. Nah, si kuis itu dilaksanakan dalam waktu 60 menit. Nah, si kuis tersebut jika telah lewat waktunya maka akan terkunci secara otomatis. Nah, di sini kita dapat melihat siswa yang telah mengumpulkan atau mengerjakan kuis. Kita klik pada siswa, lalu di sini ada Faizatul Husna, sudah saya nilai. Kemudian ada Syarifah belum mengumpulkan kuis. Kemudian kita lihat kita lihat jawabannya benar. Untuk soal 2 jawabannya juga benar. Kemudian kita bisa memberikan tanggapan bagus sekali. Nah, untuk nomor 3 jawabannya juga benar. Nomor 5 benar, nomor 4 benar. Lalu kita berikan nilai kepada siswa. Nah, setelah mengerjakan kuis, lalu saya menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan ini, yaitu dari definisi kesebangunan, syarat-syarat dua bangun dikatakan sebangun, kemudian saya menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah, kemudian tidak lupa untuk memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan tugas pada buku paket yang telah diberikan pada halaman 234 latihan 4.3 nomor 1, 3, dan 5. Nah, tugas itu jika telah lewat waktu maka tugas itu akan terkunci secara otomatis. Nah, saya menjelaskan kepada siswa bahwa tugas itu akan dinilai, jadi harus teliti dan dengan penuh tanggung jawab mengerjakannya. Lalu saya membuatkan panel untuk mengumpulkan tugas ini dan di sini terdapat petunjuk bagaimana pengerjaan tugas, yaitu ada instruksi dan bagaimana pengumpulan tugas ini, yaitu tugas dikerjakan di buku catatan atau latihan lalu di-scan jawaban tersebut dan upload pada panel ini. Nah, jika siswa mengumpulkan lewat waktu maka akan tertutup secara otomatis. Jadi siswa yang lewat dari batas tersebut maka nilai tugasnya akan 0. Kemudian di sini masih 0 pengumpulan karena siswa yang mengumpulkan belum ada. Nah, sekian penjelasan atau presentasi dari saya terkait media yang saya gunakan, menggunakan aplikasi Edmodo, GeoGebra, dan ada Flash. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan media pembelajaran menggunakan Adobe Flash. Di sini saya membuat media pembelajaran untuk materi kesebangunan bangun datar. Nah, di sini sudah
terlihat layar utama atau tampilan utama dari media pembelajaran yang saya buat. Nah, di sini terdiri dari judulnya, yaitu kesebangunan bangun datar, kemudian ada tombol start, di mana nanti jika kita klik tombol start ini akan mengantarkan kita kepada menu utama. Kemudian juga terdapat slider berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil volume dari background media ini. Nah, jika kita geser ke kanan, maka background akan semakin membesar, dan kalau kita geser ke kiri, maka background akan semakin mengecil. Nah, kita coba untuk memperbesar suara background-nya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita klik agar slidernya tidak berpindah-pindah. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik tombol start untuk menuju menu utama. Nah, di sini sudah terdapat menu utama yang terdiri dari slider tadi, di mana slider ini terdapat pada setiap frame pada media Adobe Flash ini. Kemudian ada tombol exit. Nanti kalau kita klik tombol exit ini akan keluar pertanyaan apakah ingin keluar. Jika ya, berarti keluar dari media ini. Jika tidak, maka akan kembali ke layar utama tadi. Kemudian di sini terdapat tombol-tombol, yaitu ada tombol home, tombol silabus, tombol petunjuk, tombol tulis, tombol materi, dan tombol profil. Di mana tombol ini berfungsi untuk mengantarkan kita kepada halaman-halaman yang berisi silabus, petunjuk, kuis, materi, dan profil. Nah, pertama kita coba klik terlebih dahulu untuk melihat profil yang membuat media ini. Nah, di sini sudah terdapat profil dari kreator, yaitu saya sendiri yang membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Adobe Flash ini. Kemudian kita klik tombol home untuk kembali ke halaman utama. Lalu kita coba untuk mengklik silabus. Nah, di silabus terdapat kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian kita klik tombol next, akan menuju kepada indikator pencapaian kompetensi. Mana indikator pencapaian kompetensinya, yaitu indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menjelaskan definisi kesebangunan bangun datar. 3.6.2 mengidentifikasi dua bangun datar dikatakan sebangun atau tidak. 3.6.3 menjelaskan syarat-syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. 3.6.4 menguji dua bangun segi banyak dikatakan sebangun atau tidak. 3.4.6.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan. Kemudian kita klik untuk menuju tujuan pembelajaran. Nah, di sini setelah melakukan proses pembelajaran menggunakan media interaktif, siswa diharapkan mampu menjelaskan definisi kesebangunan bangun datar dengan benar, mengidentifikasi dua bangun datar dikatakan sebangun atau tidak dengan benar, menjelaskan syarat-syarat dua bangun datar dikatakan sebangun dengan benar, menentukan sisi-sisi yang bersesuaian pada dua bangun datar dengan tepat, menentukan sudut-sudut yang bersesuaian pada dua bangun datar dengan tepat, menguji dua bangun segi banyak sebangun atau tidak dengan benar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dengan benar. Nah, kita klik tombol home untuk menuju ke menu utama tadi. Kemudian jika kita klik tombol back, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Kita klik saja tombol home untuk menuju ke menu utama. Nah, kemudian kita masuk kepada petunjuk penggunaan. Di sini pada petunjuk penggunaan terdapat petunjuk penggunaan tombol-tombol pada media ini, yaitu terdapat tombol-tombol beserta fungsinya masing-masing. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita klik home, maka akan kembali ke menu utama. Nah, kemudian kita masuk kepada materi. Nah, pada materi terdapat 3 buah tombol,
Nah, yaitu definisi kesebangunan, syarat dua bangun datar yang sebangun, dan contoh soal. Nah, di sini ada definisi kesebangunan, kita klik. Nah, berisi dari definisi kesebangunan. Nah, dua bangun datar dikatakan sebangun jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua bangun datar itu sama besar, sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua bangun datar tersebut sama besar. Lalu, berdasarkan definisi di atas, dua bangun datar yang sebangun dapat dikatakan sebagai dua bangun datar yang memiliki bentuk yang sama, akan tetapi ukuran dari kedua bangun datar tersebut belum tentu sama. Lalu, kesebangunan itu ditandai dengan tanda seperti ini sebagai tanda kesamaannya. Nah, kita klik tombol back untuk kembali ke menu pilihan materi. Kemudian kita masuk kepada syarat dua bangun datar yang sebangun. Nah, di sini diminta siswa untuk mengamati gambar di bawah ini. Terdapat gambar dua buah lukisan yang berbentuk persegi panjang dengan ukurannya yaitu 1,5 meter untuk panjang dan lebar 1 meter. Lalu untuk gambar kedua, panjangnya 3 meter dan lebarnya 2 meter. Nah, identifikasilah apakah dua lukisan di atas sebangun. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, pahamilah syarat-syarat dua bangun datar yang sebangun. Nah, kita klik next. Nah, di sini terdapat syarat yang pertama yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Nah, perhatikan animasi berikut. Nah, tanda panah memberitahukan bahwa sisi yang ditunjukkan tanda panah memiliki merupakan sisi yang bersesuaian. Nah, diperjelas dengan adanya tulisan sisi yang bersesuaian adalah AB bersesuaian dengan EF, BC bersesuaian dengan FG, CD bersesuaian dengan GH, dan AD bersesuaian dengan EH. Nah, perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai, maka AB per EF sama dengan BC per FG sama dengan CD per GH sama dengan AD per EH. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini untuk memastikan siswa itu paham atau tidak, maka diberikan contoh soal berupa pertanyaan manakah sisi yang bersesuaian dengan sisi DC. Nah, kemudian siswa diminta untuk menjawab dengan mengklik salah satu tombol di bawah ini. Sisi yang bersesuaian dengan sisi DC adalah misalnya kita klik ke sisi SR, maka akan keluar ya kamu benar. Jika kita klik PK, maka akan keluar ops kamu salah. Jika PK, maka keluar kamu salah. Ops kamu salah. Lalu kita klik next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Jika ingin kembali, maka klik tombol back. Kita klik next untuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini terdapat syarat yang kedua, yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, perhatikan animasi berikut. Nah, tanda panah menunjukkan dua buah sudut ini merupakan dua buah sudut yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, sudut ini ditandai dengan lambang sudut yang memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, memiliki warna yang sama berarti memiliki besar sudut yang sama. Nah, kemudian diperjelas dengan menggunakan tulisan. Sudut A bersesuaian dengan sudut E, sudut C bersesuaian dengan sudut G, sudut D bersesuaian dengan sudut H, sudut B bersesuaian dengan sudut F. Sehingga MA sama dengan M sudut A sama dengan M sudut E, M sudut C sama dengan M sudut G, M sudut D sama dengan M sudut H, M sudut B sama dengan M sudut F. Nah, kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini terdapat pertanyaan, manakah sudut yang bersesuaian dengan sudut A? Nah, ini merupakan sudut A, lalu siswa diminta untuk menjawab salah satu tombol. Misalkan dijawab sudut P, maka jawabannya adalah benar, ya, kamu benar. Jika kita klik tombol sudut S, maka akan keluar ops, kamu salah. Jika kita klik sudut T, maka keluar ops, kamu salah. Dan begitu.
kita harus menentukan apakah kedua bangun tersebut sama atau tidak. Yang pertama, sudut persegi sama besar. Karena dua lukisan memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi panjang, maka dapat dipastikan sudut yang bersesuaian dari dua lukisan tersebut sama besar, yaitu sudut besar sudut yaitu masing-masingnya 90 derajat. Nah, berarti memenuhi syarat yang pertama. Lalu yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Nah, kita akan buktikan bahwa perbandingan sisi pada lukisan berikut senilai, yaitu kita klik halaman selanjutnya. Nah, kita beri nama lukisan itu, yang lukisan pertama ABCD, lukisan kedua KLMN. Nah, kita pastikan apakah memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai atau tidak. Nah, ternyata senilai, yaitu sama-sama memiliki perbandingan 1/2. Nah, jadi dapat disebutkan kedua lukisan ini memiliki besar sudut yang bersesuaian itu sama besar dan perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kedua lukisan ini merupakan dua bangun datar yang dibangun. Nah, di sini terdapat tombol back untuk kembali ke halaman atau materi sebelumnya, kemudian halaman tombol materi, maka kita klik tombol materi. Nah, akan kembali ke pilihan materi. Kemudian kita masuk kepada contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu perhatikanlah dua trapesium berikut ini. Nah, apakah dua bangun datar di atas bangun? Nah, nanti siswa diminta terlebih dahulu untuk mencari apakah memberitahu apakah dua bangun datar ini sebangun atau tidak. Nah, kemudian siswa diminta menjawab terlebih dahulu. Jika mengklik bangun, nah, maka jawabannya ya, benar. Kemudian jika tidak sebangun, maka jawabannya salah. Kemudian jika jawabannya salah, siswa bisa mengklik tombol pembahasan untuk memahami lebih lanjut. Nah, seperti ini. Lalu untuk kembali, maka kita klik tombol back. Nah, seperti ini. Kita kembali ke contoh soal. Lalu kita klik next untuk melihat contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada diminta memperhatikan persegi panjang di bawah ini. Bidang A, B, S, B, dan PQRS itu sebangun. Jika PQ sama dengan 12 dan QR sama dengan 12, maka panjang BS adalah. Nah, nanti siswa diminta untuk mengklik salah satu tombol, yaitu misalkan kita klik tombol 8 cm, maka akan keluar ops, kamu salah, belajar lagi ya. Kemudian ada tombol untuk melihat pembahasan. Kita klik, maka keluar pembahasan. Lalu kita klik tombol back. Kemudian jika kita klik tombol 9 cm, maka kamu benar. Nah, jika ingin melihat pembahasan, siswa dapat melihat pembahasan seperti tadi. Itu ini, kita klik tombol back. Jika 12 cm, maka jawabannya salah. Akan keluar, jika siswa ingin melihat pembahasannya, maka akan keluar pembahasan seperti tadi. Kita klik tombol kembali saja, kemudian 10 cm. Jika salah, nah, untuk melihat pembahasan, kita klik seperti tadi, kemudian keluar pembahasan seperti tadi. Lalu kita klik kembali saja. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk contoh soal sudah selesai, maka kita klik tombol home. Maka akan kembali ke menu utama. Kemudian kita masuk kepada tombol quiz. Nah, berisi quiz, soal-soal quiz. Kita klik nama terlebih dahulu. Kita klik mulai untuk memulai quiz. Nah, kita klik salah satu tombol untuk menuju untuk mengisi kuis, lalu menuju ke halaman selanjutnya. Kita klik salah satu secara acak saja. Maka nilainya adalah 60.
benar 3, salah 2. Di sini akan keluar berapa benar salahnya, kemudian akan keluar nilainya. Nah, di sini juga ada tombol reset jika ingin mengulang mengerjakan kuis jika nilai yang dikerjakan dirasa belum memuaskan. Kita klik reset. Kita klik mulai lagi. Nah, kita klik salah satu tombol yang menurut kita benar. Kemudian ini kita klik ini. Nah, maka jawabannya adalah 60. Lalu kita klik next jika ingin ke halaman selanjutnya, maka akan keluar pilihan apakah kamu ingin keluar. Jika ya, maka akan keluar dari tombol dari media. Kemudian jika tidak, akan kembali ke tampilan layar pada saat pertama kali media dibuka. Kita klik iya untuk mengakhiri penggunaan media Adobe Flash ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran menggunakan aplikasi GeoGebra untuk materi kesebangunan. Nah, di sini terdapat media pembelajaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini untuk menentukan mana sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian pada bangun datar. Nah, di sini ada 2 buah bangun datar trapesium. Nah, di mana jika kita ingin menentukan sudut yang bersesuaian pada 2 bangun datar ini, kita bisa mengklik checkbox yang ada pada media ini, media GeoGebra ini. Kita cobakan yaitu pasangan sudut yang pertama, yaitu kita klik checkbox-nya. Nah, akan keluar pasangan sudutnya, yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut K, di mana besar sudut A ini sama dengan besar sudut K, yaitu 90,56 derajat. Kemudian, kita coba klik untuk besar sudut yang kedua, yaitu sudut B bersesuaian dengan sudut L, di mana besar sudutnya itu sama. Kemudian, kita klik lagi, akan keluar sudut C itu bersesuaian dengan sudut M dan sudut D bersesuaian dengan sudut N, di mana masing-masing sudut yang bersesuaian di sini memiliki besar sudut yang sama. Nah, kemudian kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun datar trapesium di samping. Nah, kita tentukan sisi yang bersesuaian, yaitu pasangan sisi yang pertama, kita klik. Maka keluar bahwa sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Nah, begini. Kemudian kita klik pasangan sisi yang kedua. Nah, akan keluar sisi AC bersesuaian dengan sisi KM. Kemudian kita klik pasangan sisi yang ketiga, yaitu sisi BD bersesuaian dengan sisi LN. Kemudian kita klik lagi, maka akan keluar sisi CD bersesuaian dengan sisi MN. Nah, begitu cara penggunaan media GeoGebra untuk materi kesebangunan untuk menentukan mana sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian pada bangun datar trapesium pada media ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan untuk media yang kedua menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini terdapat judulnya yaitu sudut yang bersesuaian dan perbandingan sisi yang bersesuaian pada bangun datar yang sebangun. Nah, di sini media ini digunakan untuk menjelaskan 2 buah bangun datar memiliki besar sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama. Nah, di sini terdapat slider. Kemudian ada perbandingan sisi yang bersesuaian dan petunjuk. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu petunjuk penggunaannya. Nah, di sini kedua bangun datar memiliki besar sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, dapat dilihat sudut-sudut pada bangun datar di media ini memiliki besar sudut yang bersesuaian sama besar.
Kemudian slider skala berfungsi untuk memperbesar bangun datar OPQR sebesar angka skala pada slider. Nah, kita coba geser skala. Nah, besar skalanya kita perbesar menjadi 2,5. Nah, di sini besar persegi AB OPQR ini 2 kali 2,5 lebih besar dari persegi ABCD. Nah, seperti itu. Kemudian untuk slider A berfungsi untuk mengubah panjang AB dan OP. Nah, AB, OP. Kita coba geser slider A, maka akan mengubah panjang dari slider AB dan OP. Kita kembalikan lagi. Kemudian slider B berfungsi untuk mengubah panjang AD dan OR. AD, OR. Kita coba untuk menggeser slider B sepanjang 3 satuan. Nah, akan muncul seperti ini, AB dan OR. Memiliki panjangnya 3 satuan. Kemudian, slider C berfungsi untuk mengubah panjang BC dan PQ. BC, PQ. Kita coba geser 3 satuan, maka akan berubah panjangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian, setelah slider digeser, amati perbandingan sisi yang bersesuaian pada kedua bangun datar tersebut. Kemudian, jika semua perbandingan sisi yang bersesuaian senilai, maka kedua bangun datar dikatakan sebangun. Nah, di sini kita coba menggunakan media. Untuk skalanya kita coba ganti menjadi 2,5. Lalu untuk panjang sisi AB dan OP kita ganti menjadi 3. Lalu kita perhatikan perbandingan sisi yang bersesuaiannya, yaitu AB berbanding dengan OP. AB berbanding dengan OP memiliki perbandingan 3 berbanding 3,75. Maka besar perbandingannya yaitu adalah 0,4. Kemudian AD berbanding dengan OR. AD berbanding dengan OR. Maka perbandingannya adalah 2:5. Sama dengan 0,4. Nah, AD ini memiliki panjangnya yaitu 2. Dan OR memiliki panjangnya adalah 5 karena panjang OR ini adalah 2,5 kali dari panjang AB. Nah, kemudian BC berbanding dengan PQ. BC berbanding dengan PQ memiliki perbandingan 2:5, maka sama dengan 0,4. Kemudian DC berbanding dengan RQ, maka memiliki perbandingan 3:7,5. Maka besar perbandingannya adalah 0,4. Nah, dapat disimpulkan perbandingan sisi yang bersesuaian pada semua sisi pada persegi panjang ABCD dan OPQR adalah sama, yaitu 0,4. Nah, di sini pada petunjuk dikatakan jika semua perbandingan sisi yang bersesuaian senilai, maka kedua bangun datar dikatakan sebangun. Nah, berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa syaratnya terpenuhi untuk sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Nah, begitu untuk penggunaan media. Yang kedua menggunakan aplikasi Adobe Flash.